Tahun 1996, Pelabuhan Tanjung Perak adalah dunia yang berdetak dengan ritme keras, klakson kapal yang meraung, teriakan buruh yang mengangkat karung-karung berat, dan bau campuran solar, ikan asin, serta keringat manusia yang memenuhi udara. Di balik riuh itu, ada satu sosok yang membuat semua suara seakan mereda hanya dengan tatapannya, Komar Badol. Ia berdiri di gerbang utama pelabuhan, tubuh kekarnya memblokir jalan, tangan kirinya memegang sebatang rokok yang belum habis, sementara lengan kanannya buntung dari siku ke bawah. Tapi kekurangan itu justru jadi simbol teror. Orang-orang yang melintas akan menunduk. Para sopir bas malam menahan napas saat melewati gerbang, berharap Komar tidak memperhatikannya. Buruh pelabuhan yang baru datang dari luar kota cepat belajar satu aturan tak tertulis, jangan menatap matanya terlalu lama, dan jangan pernah berkata tidak jika dia meminta sesuatu. Komar tidak sekadar preman, ia adalah raja tanpa mahkota di tanah yang dipenuhi kontainer, jaring kapal, dan aroma pelabuhan yang pekat. Di sekelilingnya, belasan anak buah berjaga. Ada yang bersandar di pagar besi, ada yang duduk di atas karung beras, semua bersenjata seadanya, besi panjang, rantai, atau sekadar botol kaca yang siap dipecahkan. Setiap kendaraan yang lewat, terutama bus dan truk, akan berhenti sebentar, menyerahkan amplop kecil atau gulungan uang lusuh. Tak ada yang berani bertanya untuk apa uang itu, semua tahu, itu uang keamanan, agar malam mereka tidak berubah jadi mimpi buruk. Kisah tentang Komar sudah melegenda di mulut para sopir dan buruh. Mereka bilang, ia pernah melawan 3 preman Madura bersenjata parang sendirian, dan ketiganya tumbang tanpa sempat menggores kulitnya. Ada juga cerita bahwa ia kebal senjata tajam, pernah ditusuk pisau dapur oleh seorang sopir yang putus asa, namun Komar hanya tersenyum dan balas menghajar hingga si sopir dilarikan ke rumah sakit. Tak ada yang tahu kebenaran cerita itu, tapi ketakutan membuat rumor terasa nyata. Siang itu, terik matahari membakar dermaga. Kapal-kapal besar mendarat, menumpahkan muatan dan penumpang. Di tengah hiruk-pikuk, Komar berjalan pelan menyusuri jalur kontainer. Langkahnya berat, berirama, seperti hentakan palu godam di kepala mereka yang melihat. Sesekali ia berhenti, menepuk bahu seorang buruh atau menegur sopir, selalu dengan nada rendah namun penuh ancaman yang tak perlu diucapkan terang-terangan. Tak ada aparat yang berani mengusiknya. Polisi pelabuhan lebih sering pura-pura sibuk mengatur lalu lintas atau mengisi buku laporan di pos jaga. Beberapa di antaranya bahkan terlihat menyalami Komar, menerima amplop, lalu pergi tanpa banyak bicara. Di mata Komar, hukum hanyalah permainan, dan ia tahu bagaimana memainkannya. Bagi mereka yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Tanjung Perak, sosok Komar adalah peringatan hidup bahwa pelabuhan ini punya penguasa sendiri. Ia tidak butuh seragam atau lencana, karena rasa takut adalah tanda kekuasaannya. Semua yang bekerja di sini tahu, pelabuhan bukan milik pemerintah atau perusahaan pelayaran, pelabuhan ini milik Komar Badol. Dan di balik setiap tatapan dinginnya, tersimpan masa lalu yang membentuknya menjadi legenda hitam. Masa lalu itu penuh darah, pengkhianatan, dan pertempuran yang tak mengenal belas kasihan, masa lalu yang segera akan menyeretnya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Namun untuk saat ini, tahun 1996 adalah puncak kejayaannya. Ia berdiri di gerbang pelabuhan seperti dewa penguasa, tak tersentuh, atau setidaknya, begitulah yang ia percaya. Tahun 1970-an, di sebuah desa pesisir Karangantu, Banten, seorang anak kecil bernama Komarudin tumbuh di tengah kemiskinan yang mencekik. Rumahnya hanyalah gubuk reyot beratap rumbia, lantainya tanah becek ketika hujan, dan aroma anyir laut selalu memenuhi udara. Ayahnya, Mahfud, seorang nelayan tua dengan tubuh kurus kering, sering pulang dengan jala kosong. Ibunya, Siti Maryam, hanya bisa menanak nasi setengah matang dan menambahkannya dengan sayur bening yang lebih banyak air daripada isinya. Lapar adalah teman sehari-hari. Komar kecil jarang tersenyum. Di usianya yang baru 7 tahun, ia sudah terbiasa melihat perkelahian di dermaga desa. Para nelayan sering bertarung hanya karena berebut lokasi menangkap ikan atau hutang yang tak terbayar. Kekerasan menjadi pemandangan biasa, dan Komar menyerapnya tanpa sadar. Ia belajar satu hal, di dunia ini, yang kuat akan makan, yang lemah akan dimakan. Sekolah hanyalah mimpi singkat. Komar hanya sempat mencicipi bangku SD sampai kelas 3. Setelah itu, ayahnya memutuskan ia harus membantu menarik jala dan mengangkat keranjang ikan di pasar. Di sana,
Anak-anak sebaya Komar kerap mengejek pakaiannya yang compang camping dan bau amis. Namun suatu hari, saat seorang anak berani merampas koin hasil jerih payahnya, Komar bereaksi untuk pertama kalinya, ia memukul kepala anak itu dengan batu kecil. Darah mengalir, dan sejak itu tak ada yang berani mengoloknya lagi. Semakin besar, sifat keras Komar makin menonjol. Ia tak ragu melawan anak-anak yang lebih tua, bahkan berani menghadapi orang dewasa jika merasa harga dirinya diinjak. Ibunya sering menangis diam-diam melihat sifat putranya itu, tapi ayahnya hanya menggeleng dan berkata, "Di laut, yang punya taring akan bertahan." Kata-kata itu tertanam kuat di kepala Komar. Hidup di desa pesisir juga berarti harus siap kehilangan. Suatu malam, badai besar merenggut nyawa dua pamannya sekaligus. Tubuh mereka ditemukan mengapung keesokan harinya, wajah membiru, mata kosong menatap langit. Pemandangan itu mengukir luka di hati Komar. Ia mulai percaya bahwa laut, manusia, dan kehidupan sama-sama kejam. Saat berusia 8 tahun, Komar sudah dikenal di kampung sebagai anak pembuat onar. Ia sering dipanggil kepala desa karena berkelahi di pasar atau mencuri kelapa di kebun orang. Namun tak ada yang bisa benar-benar menghentikannya. Rasa takut dan marah yang ia pelihara setiap hari membuatnya tumbuh menjadi anak yang tak kenal ampun, bahkan terhadap teman sebaya. Namun, semua itu hanyalah awal dari perjalanan panjangnya menuju dunia gelap. Kehidupan keras di Banten akan segera mengantarkannya pada satu peristiwa kelam yang mengubah fisiknya selamanya, peristiwa yang akan membuatnya kehilangan tangan kanan, namun juga melahirkan Komar Badol yang ditakuti. Di masa kecil itulah, benih sang Raja Preman Tanjung Perak mulai tertanam. Sebuah benih yang tumbuh subur di tanah penuh kemarahan, darah, dan rasa lapar. Dan saat waktunya tiba, benih itu akan mekar menjadi sosok yang menebar teror dimanapun ia berdiri. Usia Komar menginjak 17 tahun saat peristiwa itu terjadi, peristiwa yang merubah hidupnya selamanya. Pasar ikan di Karangantu, tempat biasa ia berjualan bersama keluarganya, berubah menjadi arena pertempuran yang berdarah. Seorang preman senior dari kota tetangga datang menuntut uang keamanan dari para pedagang kecil, termasuk keluarga Komar. Preman itu dikenal bengis, membawa parang besar yang berkilat di bawah terik matahari. Komar yang kala itu masih muda dan penuh amarah menolak menyerahkan uang yang hampir tidak mereka punya. Ketegangan memuncak saat preman itu melayangkan parang ke arah seorang pedagang tua yang menolak bayar. Tanpa pikir panjang, Komar maju, berusaha melindungi orang-orang di sekitarnya. Namun tubuhnya yang masih belum kuat tak mampu menahan serangan preman bertangan kasar itu. Dalam pertarungan sengit yang terjadi, parang itu melesat tajam mengiris tangan kanan Komar dari siku ke bawah. Darah mengucur deras, dan rasa sakitnya menusuk tulang. Semua yang menyaksikan terdiam ngeri, melihat darah mengalir tanpa henti dan Komar terjatuh ke tanah. Namun, anehnya, meskipun tangan kanannya sudah tidak utuh, mata Komar tetap menyala penuh kemarahan dan tekad. Momen itu menjadi titik balik bagi Komar. Ia tidak lagi hanya anak kampung yang berkelahi untuk bertahan hidup, melainkan pria yang berjanji akan menjadi yang terkuat dan tak terkalahkan. Tangannya yang hilang bukan kelemahan, tapi malah menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan. Sejak hari itu, panggilan Komar Badol mulai dikenal. Badol artinya tangan buntung, namun juga mencerminkan sosoknya yang tak bisa diremehkan. Seiring waktu, rasa sakit akibat kehilangan tangan berubah menjadi bahan bakar semangat. Komar berlatih lebih keras, belajar menggunakan tangan kiri dengan lihai, terutama mengayunkan celurit yang menjadi senjata utamanya. Setiap gerakannya penuh perhitungan, dan setiap serangan diarahkan dengan akurat. Orang-orang mulai berhitung ulang sebelum berhadapan dengannya. Selain fisik, peristiwa berdarah itu juga mengubah jiwa Komar. Ia makin brutal dan tanpa kompromi, melangkah ke dunia gelap dengan kepala tegak dan hati penuh dendam. Dari sosok yang dulu hanya bertahan hidup, kini ia bercita-cita menguasai pelabuhan dan menjadikan dirinya raja tak tersentuh di tengah kekacauan. Di balik luka yang menganga, tertanam benih kebengisan yang kelak akan mengguncang pelabuhan Tanjung Perak. Komar Badol bukan lagi bocah kecil dari Banten, ia sudah berubah menjadi monster yang menakutkan, siap memperluas kekuasaannya dengan cara apapun. Setelah perkelahian berdarah yang membuat tangan kanannya buntung, Komar merasakan ada kekosongan yang harus diisi dengan kekuatan lebih dari sekadar otot dan keberanian. Desa Karangantu yang sederhana menyimpan rahasia tua, salah satunya seorang dukun tua bernama Mbah Suro. Konon, Mbah Suro adalah penjaga ilmu hitam rawa rontek,
Ajian sakti yang dipercaya dapat membuat pemiliknya kebal terhadap senjata tajam dan bahkan mampu bangkit dari kematian selama tubuhnya menyentuh tanah. Awalnya, Komar mendatangi Mbah Suro dengan penuh rasa ragu. Dukun tua itu tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggir rawa yang bau dan penuh sarang nyamuk. Wajah Mbah Suro penuh keriput, matanya tajam menusuk ke dalam, dan suaranya berat seperti gemuruh halilintar. Namun, setelah mendengar kisah dan melihat tekad Komar, Mbah Suro mengangguk pelan, menerima pemuda itu sebagai muridnya. Pelajaran ilmu hitam itu tidak mudah. Komar harus melalui ritual-ritual yang mengerikan, mulai dari mandi kembang 7 rupa di bawah sinar bulan purnama, menelan ramuan racun dari akar pohon yang hanya tumbuh di rawa, hingga berpuasa dan bermeditasi di tengah hutan rawa selama berhari-hari. Setiap latihan membuat tubuhnya lemah, namun jiwanya semakin kuat dan gelap. Mbah Suro mengajarkan bahwa inti kekuatan rawa rontek bukan hanya kebal fisik, tetapi juga kekuatan spiritual yang mengikat tubuh dengan tanah. Selama tubuh pemiliknya menyentuh tanah, ajian ini akan melindungi dari luka yang mematikan dan menghidupkan kembali jika nyaris mati. Namun ada satu kelemahan, jika tubuh diangkat dari tanah, ilmu itu akan sirna seketika. Selama berbulan-bulan, Komar belajar tanpa kenal lelah. Ia mulai menguasai teknik bela diri yang dibubuhi ilmu hitam tersebut. Tubuhnya semakin tahan pukulan, goresan celurit tak mampu merobek kulitnya, dan serangan lawan yang mematikan pun tak mampu melumpuhkannya. Dalam setiap pertarungan, Komar tampak seperti roh yang tak bisa mati, membuat lawan-lawannya ngeri dan kehilangan harapan. Namun, efek ajian itu bukan tanpa harga. Mbah Suro memperingatkan bahwa semakin sering Komar menggunakan ilmu itu, semakin besar pula kekuatan gelap yang mengikat jiwanya. Komar tak peduli. Baginya, kekuatan itu adalah tiket menuju puncak kekuasaan, alat untuk menundukkan pelabuhan dan membalas dendam pada dunia yang sudah menghinanya. Seiring ilmu rawa rontek mengalir dalam nadinya, Komar Badol semakin dikenal bukan hanya sebagai preman brutal, tapi sebagai makhluk yang nyaris tak terkalahkan. Cerita tentang kebal dan kemampuannya bangkit dari kematian menyebar hingga ke pelosok pelabuhan, membuat lawan takut dan sekutu semakin taat. Mbah Suro hanya tersenyum dingin, menyadari bahwa muridnya telah melewati ambang batas antara manusia dan legenda gelap. Malam-malam berikutnya, ketika kabut tebal menyelimuti rawa dan suara jangkrik menggema, Komar berlatih sendirian. Di bawah cahaya bulan, tubuhnya yang kekar bergerak lincah, celurit di tangan kiri melayang dengan presisi. Sementara di dalam hatinya, bara kemarahan dan dendam terus membara, siap membakar siapa saja yang berani menantangnya. Rawa rontek telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah kutukan sekaligus berkah yang kelak akan menentukan nasibnya di dunia keras pelabuhan Tanjung Perak. Setelah menguasai ilmu rawa rontek dan membentuk tubuhnya menjadi mesin pembunuh yang tak terkalahkan, Komar Badol memutuskan untuk meninggalkan desa kecil Karanghantu. Ia tahu, jika ingin meraih kekuasaan yang lebih besar, ia harus pergi ke kota yang lebih besar dan keras, Surabaya. Kota pelabuhan terbesar di Indonesia Timur itu adalah medan pertempuran yang sesungguhnya, tempat para preman kelas kakap bertarung menguasai wilayah dan bisnis gelap. Tiba di Surabaya pada usia 21 tahun, Komar langsung merasakan denyut nadi kota yang tak pernah tidur. Ia mencari pekerjaan sebagai kuli angkut di pelabuhan Tanjung Perak, meski tubuhnya sudah penuh bekas luka dan tangannya buntung. Dengan tatapan tajam dan langkah penuh percaya diri, ia menarik perhatian para buruh dan preman yang selama ini menguasai pelabuhan. Komar tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri. Awalnya, Komar hanya menjalani tugas sederhana, mengangkat karung, menaikkan kontainer, dan membersihkan dok kapal. Namun sikapnya yang berani dan tanpa rasa takut segera membuatnya berbeda. Ketika sekelompok preman mencoba memalaknya, Komar membalas dengan pukulan tangan kiri yang keras dan tak terduga. Anak buah preman itu babak belur dan ketakutan, memberi sinyal bahwa Komar bukan orang biasa. Hari demi hari, Komar naik pangkat menjadi pengatur bongkar muat karena keberaniannya melawan para preman lokal yang sudah lama menguasai pelabuhan. Para bos pelabuhan yang sebelumnya meremehkan, mulai mendekatinya. Mereka melihat potensi Komar sebagai alat untuk mengendalikan situasi di dalam pelabuhan yang penuh kekacauan. Komar pun mulai mengatur para buruh dan sopir dengan cara keras namun efektif. Tidak hanya fisik yang membuat Komar dihormati, tapi juga reputasinya yang menakutkan. Berita tentang tangan buntungnya dan kemampuan kebal senjatanya menyebar cepat. Setiap malam, di warung-warung pelabuhan, cerita tentang keberanian Komar menjadi topik hangat.
Para sopir bas malam dan truk mulai membicarakan sosok yang tak gentar melawan pemalak dan preman lain. Namun, Komar tidak melupakan ajian Rawa Rontek yang telah memberinya kekuatan besar. Ia tetap berlatih dan mengasah kemampuan bela dirinya di sela-sela pekerjaan. Ilmu hitam itu menjadi senjata rahasia yang membuatnya semakin ditakuti. Lawan-lawan yang mencoba melawannya kerap terpukul karena tak mampu melukai tubuhnya, dan terkadang harus mengakui kekalahan secara brutal. Polisi pelabuhan pun mulai mendengar nama Komar Badol. Beberapa petugas korup malah memilih untuk menjalin hubungan dengan Komar, memberikan perlindungan demi keuntungan pribadi. Hal ini membuat posisi Komar semakin kuat dan sulit digoyahkan. Ia bukan hanya menjadi raja preman, tapi juga penguasa bayangan yang mengendalikan pelabuhan dari balik layar. Di tengah gemerlap kota Surabaya yang penuh tipu daya dan persaingan, Komar Badol berdiri kokoh sebagai sosok yang sudah jauh dari anak kecil pesisir Banten. Ia siap mengukir namanya sebagai penguasa tak terbantahkan pelabuhan Tanjung Perak, dan tidak ada yang bisa menghalanginya, bahkan nyawa lawan pun sudah tidak berarti lagi di hadapannya. Setelah sukses mengukuhkan dirinya sebagai pengatur bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak, Komar Badol mulai merambah wilayah kekuasaan yang lebih luas. Tak hanya sekadar mengatur para buruh dan sopir, ia mulai menyingkirkan satu persatu kelompok preman lain yang selama ini menjadi penguasa bayangan pelabuhan. Dengan tangan kiri yang lihai dan celurit selalu siap di pinggang, Komar menjadi ancaman nyata bagi para rivalnya. Pertarungan demi pertarungan pecah di sudut-sudut gelap pelabuhan. Komar tidak segan menggunakan kekerasan brutal untuk menyingkirkan lawan. Ia membunuh beberapa preman senior yang menentang dirinya dalam satu malam. Kisah tentang darah yang mengalir di bawah lampu minyak pelabuhan mulai beredar luas, menimbulkan ketakutan mendalam pada siapapun yang berani menentangnya. Polisi pelabuhan pun tahu siapa Komar, tapi mereka tidak berani menyentuhnya. Banyak di antara mereka yang sudah menerima suap besar dari Komar atau anak buahnya. Praktik korupsi dan kolusi merajalela, menjadikan Komar seolah-olah menjadi raksasa tak tersentuh yang mengendalikan segalanya di balik layar. Petugas yang mencoba bertindak tegas seringkali menghadapi tekanan dari atas dan ancaman tak langsung. Para sopir bas malam dan truk kontainer yang melintas pelabuhan sudah tahu betul bahwa mereka harus membayar uang keamanan. Komar tidak memberi toleransi bagi yang menolak. Bas atau truk yang melawan biasanya mendapat pelajaran keras, rusak parah, sopir dipukuli, bahkan nyawa taruhannya. Pelabuhan berubah menjadi wilayah dengan aturan Komar, bukan hukum negara. Keberhasilan Komar menguasai pelabuhan tidak lepas dari jaringan yang dibangunnya. Ia menjalin hubungan erat dengan para broker, pengusaha nakal, dan bahkan oknum aparat yang haus uang. Mereka yang mau ikut serta diberi bagian dari hasil pemalakan. Strategi ini membuat Komar semakin kuat dan sulit digoyahkan, karena lawan-lawan yang potensial pun bisa berubah menjadi sekutu demi keuntungan sesaat. Namun, di balik dominasi itu, Komar tetap memegang prinsip kekerasan dan intimidasi. Ia bukan tipe pemimpin yang lembut atau kompromi. Anak buahnya dikawal ketat, diberi pelajaran jika ada yang berkhianat atau terlalu lunak menghadapi musuh. Kekejaman menjadi bahasa sehari-hari di pelabuhan, dan Komar adalah diktator yang memerintah dengan tangan besi. Pelabuhan yang dulu penuh persaingan dan kekacauan kini berada di bawah bayang-bayang Komar Badol. Sopir dan buruh yang dulu takut dipalak oleh banyak preman kini hanya takut pada satu nama Komar. Meskipun penuh ketakutan, mereka tahu kalau Komar juga melindungi anak buahnya dari gangguan luar, menciptakan semacam keamanan yang brutal tapi efektif. Tahun demi tahun berlalu, dan Komar menjadi legenda hidup di pelabuhan. Sosoknya yang brutal dan licik, dilengkapi ilmu hitam Rawa Rontek, menjadikannya tak tersentuh oleh siapapun. Tak ada yang berani menentang penguasa pelabuhan yang satu ini, dan mereka yang pernah mencoba membayar harga mahal nyawa mereka sendiri. Pelabuhan Tanjung Perak resmi menjadi kerajaan Komar Badol. Seiring kekuasaan Komar Badol semakin kukuh, pelabuhan pun berubah menjadi wilayah yang dikendalikan dengan ketat lewat mekanisme pemalakan. Bas malam yang keluar masuk Tanjung Perak tak luput dari radar Komar. Setiap sopir bas diwajibkan membayar uang keamanan sebagai harga untuk bisa melintas tanpa gangguan. Tak ada toleransi bagi yang berani menolak. Kehidupan para sopir bas malam di pelabuhan menjadi penuh ketakutan. Mereka yang harus mengantar penumpang dari kota ke kota seringkali harus membagi hasil jerih payahnya hanya untuk membayar Komar dan anak buahnya. Meski merasa tertekan,
banyak sopir yang memilih pasrah karena takut kehilangan pekerjaan atau bahkan lebih buruk, nyawanya menjadi taruhannya. Beberapa sopir nekat melawan dan menolak membayar. Namun, perlawanannya berakhir tragis. Bas mereka diadang di tempat sunyi, kaca jendela pecah berantakan, sopir dan kernetnya dipukuli habis-habisan. Ada yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan ada pula yang tak pernah kembali. Berita-berita kekerasan itu menyebar cepat, menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang ingin memberontak. Komar memandang aksi pemalakan ini bukan hanya soal uang, tapi juga menunjukkan siapa yang berkuasa di pelabuhan. Uang yang terkumpul digunakan untuk memperkuat jaringan dan membeli kesetiaan para aparat. Setiap malam, anak buahnya berdiri berjaga di titik-titik strategis, memastikan tidak ada sopir bas yang lolos tanpa menyerahkan jatah. Namun, di balik ketakutan dan penderitaan itu, ada bisik-bisik tentang sopir misterius yang tak pernah membayar, yang berani menentang Komar. Sopir ini tak banyak bicara, tapi setiap kali dia menolak bayar, anak buah Komar selalu pulang dengan wajah memar dan tubuh luka-luka. Nama sopir itu mulai terdengar di antara para buruh dan sopir bas, sosok yang membawa harapan bagi mereka yang sudah lama tertindas. Komar, yang terbiasa dikagumi dan ditakuti, mulai merasa terganggu oleh keberadaan sopir misterius ini. Ia mengirimkan pesan-pesan ancaman lewat anak buahnya, memperingatkan bahwa siapapun yang melawan akan berakhir seperti para pemberontak sebelumnya. Tapi sopir itu tetap diam, tak gentar sedikit pun. Ketegangan di pelabuhan semakin memuncak. Sopir-sopir lain mulai mencari tahu siapa sebenarnya pria yang berani menentang Komar. Mereka berbisik-bisik di warung kopi dan di ruang tunggu bas malam, berharap bisa bergabung atau setidaknya mendapatkan perlindungan dari sang sopir pemberani. Di tengah kegelapan malam dan bising mesin bas, benih perlawanan mulai tumbuh. Pelabuhan Tanjung Perak, yang selama ini terkungkung oleh kekuasaan Komar Badol, mulai berguncang perlahan. Seorang sopir bas malam misterius hadir sebagai bayangan yang menantang, memberi harapan bahwa mungkin masih ada jalan untuk kebebasan. Namun bagi Komar, ini adalah awal dari badai yang akan segera mengguncang kerajaannya. Malam itu, suasana di pelabuhan Tanjung Perak terasa berbeda. Di antara deru mesin kapal dan suara kerikil yang terinjak roda truk, sebuah bas malam meluncur dengan tenang menuju gerbang pelabuhan. Sopirnya, sosok tegap dengan tatapan dingin dan wajah yang tak mudah terbaca, mengenakan jaket kulit lusuh, namun langkahnya penuh percaya diri. Namanya adalah Brodin Santosa, dari Jawa Tengah. Brodin dikenal sedikit bicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu menusuk dan membuat orang berpikir dua kali. Ia punya reputasi sebagai sopir handal yang tak pernah tunduk pada pemalakan, sekaligus pria yang pernah menghadapi berbagai bahaya di jalanan dan tetap pulang dengan selamat. Tubuhnya kekar, bekas luka di alis kanan menambah aura misterius yang mengelilinginya. Sejak pertama kali melintas di pelabuhan, Brodin menarik perhatian. Ketika kendaraan lain berhenti dan mengeluarkan amplop uang keamanan, Brodin tetap diam, melirik singkat ke arah Komar Badol yang berdiri gagah di gerbang. Mata keduanya bertemu, dan dalam tatapan itu seolah terjadi pertempuran tanpa kata-kata. Komar menuntut uang, Brodin menolak dengan tegas. "Jalan ini bukan warisan bapakmu," kata Brodin dingin, membuat Komar terpancing emosi. Keengganan Brodin membayar dan sikapnya yang tak gentar membuat suasana memanas. Anak buah Komar berbisik dan menyiapkan diri untuk mengambil tindakan. Namun Brodin tidak terlihat takut. Ia hanya menghidupkan mesin busnya dan siap melaju, menolak tunduk pada aturan Komar yang telah lama membelenggu pelabuhan. Kehadiran Brodin ibarat angin segar bagi para sopir dan buruh yang lelah dengan dominasi Komar. Mereka mulai memandangnya sebagai sosok yang bisa menjadi pembebas, meskipun belum tahu pasti siapa dia dan dari mana asalnya. Brodin yang pendiam itu perlahan menjadi legenda baru yang diselimuti misteri di kalangan mereka. Komar, yang terbiasa dikagumi dan dipatuhi, merasakan ada ancaman baru yang berbahaya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghentikan Brodin, namun ia tahu, lawan ini bukan seperti preman biasa. Ada sesuatu yang berbeda dan lebih berbahaya dari pria berwajah tenang itu. Malam terus bergulir dengan ketegangan yang semakin meningkat. Pelabuhan Tanjung Perak tidak pernah sepi dari pertarungan kekuasaan, dan kini babak baru telah dimulai. Sang sopir misterius telah memasuki arena, membawa harapan sekaligus ancaman bagi sang raja preman yang selama ini tak terbantahkan. Dunia gelap pelabuhan akan segera berguncang hebat. Sejak malam pertama Brodin menolak membayar uang keamanan,
ketegangan langsung memuncak di gerbang pelabuhan Tanjung Perak. Komar Badol yang biasanya menguasai situasi dengan mudah, kini merasakan ada tantangan nyata di depan matanya. Anak buahnya berkumpul rapi, siap menghadang Bas Brodin yang kembali lewat gerbang itu. Komar berdiri dengan penuh wibawa, celurit di tangan kiri yang tetap tajam meski sudah berlumuran debu pelabuhan. Ia melambaikan tangan ke arah Brodin yang menginjak pedal gas pelan, tapi tegas. "Bayar uang keamanan, atau kamu yang harus bayar harga mahal," bentak Komar dengan suara dalam dan berat. Namun Brodin tidak terpengaruh. Ia memandang Komar dengan dingin, nada suaranya datar tapi penuh arti saat berkata, "Jalan ini bukan warisan bapakmu, Komar." Kalimat itu mengiris hati Komar seperti celurit yang siap menusuk. Anak buah Komar terdiam, bingung harus bereaksi bagaimana menghadapi pria yang berani bicara seperti itu. Ketegangan memanas saat Brodin mulai melaju perlahan. Komar melangkah maju, menghalangi jalan dengan tubuh kekarnya. "Kamu pikir kamu siapa? Di sini aku raja," ancamnya. Tapi Brodin hanya mengangkat bahu, santai tapi penuh tantangan. "Aku sopir bas, bukan raja preman. Aku cuma mau lewat." Anak buah Komar yang tadinya sigap mulai ragu. Mereka tahu Brodin berbeda dari sopir biasa. Beberapa di antara mereka sudah pernah mencoba mengganggunya dan pulang dengan tubuh penuh memar. Komar pun menyadari kalau lawannya bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdik dan punya prinsip yang tak bisa dipatahkan. Situasi itu menarik perhatian buruh dan sopir lain yang berada tak jauh dari lokasi. Mereka menahan napas, menyaksikan dua sosok yang sama-sama kuat dan punya alasan masing-masing berhadap-hadapan. Suasana seperti menunggu letusan gunung berapi. Akhirnya, Brodin dengan tenang menginjak pedal gas dan melaju melewati Komar dan anak buahnya. Tak ada benturan fisik, tapi aura perlawanan sudah tertancap dalam. Komar berdiri terpaku, memandangi Bas yang menjauh dan sosok sopir misterius itu yang tak pernah mengucapkan sepatah kata pun selain tantangan itu. Malam itu, pelabuhan bukan hanya arena pemalakan dan kekerasan. Ia menjadi medan perebutan kekuasaan baru. Brodin telah menancapkan panah perlawanan pertama, dan Komar tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Malam-malam setelah insiden di gerbang pelabuhan menjadi momen penuh ketegangan dan persiapan. Komar Badol tidak tinggal diam. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak oleh seorang sopir bas yang berani menolak aturan. Uang keamanannya. Dengan geram, Komar memerintahkan anak buahnya untuk mengajari Brodin pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. 10 anak buah terbaik Komar dikirim ke terminal bas malam dengan misi jelas, menakut-nakuti, memaksa, bahkan jika perlu memukul habis sopir misterius itu agar menyerah dan membayar. Mereka membawa senjata seadanya, siap membuat keributan dan menunjukkan siapa penguasa sesungguhnya di pelabuhan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Brodin yang terkenal cerdas dan terlatih bela diri, menghadapi anak buah Komar dengan tenang dan cekatan. Satu persatu anak buah itu pulang dengan tubuh memar dan wajah penuh luka. Tak ada yang mampu menjatuhkan Brodin atau memaksanya menyerah. Kabar ini cepat menyebar, membuat nama Brodin kian diperhitungkan oleh para sopir dan buruh pelabuhan. Komar semakin murka, namun juga mulai waspada. Ia menyadari bahwa Brodin bukanlah lawan yang mudah ditundukkan. Selama ini, Komar hanya menghadapi preman-preman biasa yang mudah diintimidasi atau dilumpuhkan. Kali ini, dia menghadapi pria yang punya prinsip keras dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Para sopir bas malam yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai menaruh harapan pada Brodin. Mereka diam-diam mengumpulkan informasi tentang dirinya, berharap sosok itu bisa menjadi pelindung dari derita pemalakan yang tak berujung. Terminal dan warung kopi pelabuhan menjadi tempat bisik-bisik penuh semangat meski tetap penuh waspada. Komar tidak tinggal diam, ia merencanakan ancaman terbuka berikutnya, menyusun strategi agar Brodin bisa jatuh. Namun di balik rencana itu, ada ketakutan yang tersembunyi, ketakutan akan kekuatan dan keberanian sopir misterius yang tidak pernah tunduk. Ketakutan yang membuat Komar sadar, pertarungan ini bisa berujung pada kehancurannya sendiri. Malam-malam di pelabuhan menjadi semakin gelap dan berbahaya. Dua kekuatan besar saling menanti kesempatan untuk menyerang. Brodin, dengan keheningan dan kekuatan tersembunyinya, menjadi simbol perlawanan yang menggerakkan hati banyak orang. Sedangkan Komar, sang raja preman, bersiap mempertahankan kerajaannya dengan segala cara. Babak baru dalam peperangan yang menentukan nasib pelabuhan Tanjung Perak telah dimulai.
Setiap langkah dan keputusan yang diambil akan berpengaruh besar pada masa depan para sopir, buruh, dan juga sang raja preman yang mulai goyah. Dunia gelap pelabuhan siap berguncang hebat. Malam itu, di jalan keluar pelabuhan Tanjung Perak yang sepi dan remang, suasana terasa sangat tegang. Komar Badol, dengan celurit yang selalu siap di tangan kirinya, berdiri menanti kedatangan Brodin. Ia tahu, sudah saatnya menghadapi langsung pria yang berani menentangnya dan mengguncang kekuasaannya. Tidak ada ruang untuk kompromi. Ketika bas malam Brodin melaju pelan mendekat, Komar melangkah ke tengah jalan, menghalangi jalur. Mata keduanya bertemu, penuh bara kemarahan dan tekad. Komar mengangkat celurit, siap untuk bertarung. Brodin, meskipun hanya membawa tangan kosong, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menurunkan kaca jendela, memandang Komar dengan tenang dan berkata, "Kalau memang kau raja, buktikan sekarang." Pertarungan itu pun dimulai. Komar menyerang dengan celurit, mengayunkan serangan tajam ke arah Brodin yang cepat menghindar dan mengandalkan pencak silat tangannya. Kedua pria itu bergerak lincah, saling bertukar pukulan dan tendangan di ruang sempit jalan pelabuhan yang remang. Suara benturan dan desahan napas berat menggema di udara malam. Brodin berhasil melayangkan pukulan keras ke wajah Komar, membuatnya tersungkur sejenak. Namun, anehnya, Komar bangkit dengan cepat, tubuhnya seolah kebal dari luka. Rawa rontek yang selama ini menjadi ajian sakti Komar tampak bekerja sempurna. Ia tak terluka, dan mata merahnya membara lebih ganas. Komar membalas dengan serangan yang lebih brutal dan cepat, mencoba menebas Brodin dengan celurit. Brodin yang terlatih menghindar dan mencari celah. Ia tahu, kekuatan Komar bukan hanya fisik tapi juga ilmu hitam yang harus diwaspadai. Maka, Brodin terus bergerak, mencoba melumpuhkan Komar tanpa harus terkena serangan balik. Pertarungan berlangsung sengit dan memakan waktu. Keduanya sama-sama kuat dan terlatih. Namun, Brodin mengandalkan kecepatan dan kecerdasan bertarung, sementara Komar mengandalkan kekuatan, kebrutalan, dan ilmu rawa rontek. Pertarungan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan strategi. Di akhir duel, Brodin berhasil memukul Komar sekali lagi, membuatnya terjengkang. Namun Komar tetap berdiri, menatap Brodin dengan tatapan penuh kebencian dan amarah. "Kau belum menang, sopir," desis Komar dengan suara berat. Brodin hanya membalas dengan senyum tipis, tahu bahwa pertarungan ini baru permulaan. Malam itu menjadi saksi pertama pertarungan antara dua kekuatan besar di pelabuhan Tanjung Perak. Brodin dan Komar tahu, satu dari mereka akan tumbang, tapi belum sekarang. Mereka berdua pulang dengan luka dan cerita yang akan menjadi legenda. Pertarungan sengit itu adalah awal dari perang yang tak terhindarkan. Setelah pertarungan sengit yang membuat Komar Badol tetap berdiri meski terjengkang, Brodin menyadari bahwa kekuatan lawannya bukan sekadar fisik biasa. Ilmu rawa rontek yang dimiliki Komar memberinya perlindungan luar biasa, terutama selama tubuhnya menyentuh tanah. Untuk mengalahkannya, Brodin harus menemukan cara mengatasi keajaiban itu, bukan hanya mengandalkan tenaga dan teknik. Brodin memutuskan pergi ke Gresik, mencari seorang kiai yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib dan ajian-ajian sakti. Kiai itu adalah seorang lelaki tua dengan jenggot putih lebat dan mata yang penuh ketenangan, tinggal di sebuah pesantren kecil yang tersembunyi di balik pohon bambu. Brodin datang dengan penuh hormat dan cerita panjang tentang Komar dan ilmu rawa ronteknya. Kiai itu mendengarkan dengan seksama, lalu menjelaskan satu kelemahan penting ajian tersebut: selama tubuh Komar menyentuh tanah, ilmu kebal itu bekerja sempurna. Namun, jika tubuhnya terangkat dari tanah saat tewas, kekuatan itu langsung hilang dan Komar bisa benar-benar mati. Ini adalah celah yang harus dimanfaatkan Brodin dalam pertarungan selanjutnya. Selain itu, Kiai mengajarkan Brodin teknik-teknik khusus untuk menghadapi ilmu kebal, termasuk cara menyerang titik-titik vital dengan presisi dan cara menjaga jarak agar tak terjebak dalam kontak langsung yang bisa membahayakan diri sendiri. Brodin mencatat semua dengan seksama dan mulai berlatih keras, mempersiapkan diri untuk pertarungan berikutnya. Brodin juga mulai merancang strategi yang lebih matang, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia mengumpulkan informasi tentang kebiasaan Komar, pola geraknya, dan bagaimana anak buahnya bertindak saat Komar sedang dalam pertarungan. Semua itu penting agar Brodin bisa mengantisipasi segala kemungkinan dan mencari momen terbaik untuk menyerang dengan tepat. Di pelabuhan, Brodin diam-diam menghubungi beberapa sopir dan buruh yang mulai merasa muak dengan kekuasaan Komar.
Ia membangun jaringan kecil yang siap mendukungnya saat waktu pertempuran besar tiba. Meski bersifat rahasia, dukungan ini memberi Brodin kekuatan moral dan taktik tambahan yang sangat dibutuhkan. Malam-malam di Surabaya menjadi waktu latihan intensif bagi Brodin. Ia terus mengasah kemampuan bela dirinya, memperkuat fisik dan mental, sekaligus menjaga ketenangan batin agar tetap fokus menghadapi Raja Preman yang selama ini menguasai pelabuhan. Brodin tahu, pertarungan selanjutnya akan menentukan nasib banyak orang. Dengan strategi baru dan ilmu yang didapat dari Kiai Gresik, Brodin siap melangkah kembali ke pelabuhan Tanjung Perak. Ia tak lagi hanya sopir biasa yang menentang Komar, tapi sosok penuh tekad dan rencana matang yang siap mengubah sejarah gelap pelabuhan itu selamanya. Malam itu, kabut tipis menyelimuti dermaga tua di pelabuhan Tanjung Perak. Lampu-lampu redup berpendar, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas lantai kayu. Brodin sudah menunggu di ujung dermaga, celurit dan tenaga yang tersembunyi di tubuhnya siap meledak kapan saja. Ia tahu, malam ini adalah saat yang menentukan. Tidak lama kemudian, Komar Badol muncul dengan langkah mantap, celurit tajam di tangan kiri yang buntung. Tatapannya penuh percaya diri, menganggap duel ini hanyalah formalitas untuk menghabisi sopir pemberontak itu. Ia tak menyangka Brodin sudah belajar banyak dari Kiai Gresik dan siap menantang kekuatannya dengan strategi baru. Mereka berhadapan di tengah dermaga, tanpa suara kecuali hembusan angin laut dan deburan ombak yang membentur dermaga kayu. Duel dimulai dengan Komar menyerang cepat, mengayunkan celurit dengan gerakan yang mematikan. Brodin menghindar lincah, menangkis dan membalas dengan pukulan terukur yang mengincar titik-titik vital. Pertarungan berlangsung sengit, pukulan dan tebasan bersahutan di udara malam yang dingin. Brodin menggunakan strategi untuk mengangkat Komar dari tanah setiap kali ada kesempatan, mencoba mematahkan kekuatan rawa rontek. Komar marah dan semakin brutal, namun Brodin tetap tenang, menghindari jebakan dan serangan balik. Di titik klimaks, Brodin berhasil mengunci lengan Komar dan dengan tenaga penuh melemparnya keluar dermaga. Komar terjengkang ke laut yang dingin, tubuhnya tidak menyentuh tanah sedikitpun. Ajian rawa rontek gagal melindunginya karena syarat utamanya terpenuhi, tubuhnya terangkat dari tanah. Kedua pria itu tercebur ke air, pertarungan berlanjut di tengah gelombang yang dingin dan gelap. Di bawah cahaya remang lampu dermaga, Brodin memukul kepala Komar berulang kali hingga sang Raja Preman tak mampu bergerak lagi. Kekuasaan Komar mulai goyah dalam derasnya air malam itu. Ketika Komar menghilang di dasar laut, Brodin menarik napas dalam, menyadari bahwa ini bukan akhir tapi awal dari perubahan besar. Pelabuhan Tanjung Perak akan segera bebas dari bayang-bayang Raja Preman yang kejam. Tapi tantangan baru sudah menunggu di depan. Malam itu, di dermaga penuh kabut dan gelap, legenda baru tercipta, legenda tentang sopir bas malam yang berhasil menjatuhkan sang Raja Preman dengan keberanian dan kecerdasan. Dunia pelabuhan tak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, pelabuhan Tanjung Perak gempar. Mayat Komar Badol ditemukan mengapung di dekat dermaga, tangan kiri yang buntung mencengkeram udara kosong seolah menandakan pertarungan hidup dan mati yang baru saja terjadi. Wajahnya penuh luka lebam dan bekas benturan keras, tanda bahwa sang Raja Preman sudah benar-benar tumbang. Para buruh dan sopir yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berkerumun di sekitar lokasi. Bisik-bisik dan desas-desus tentang kematian Komar tersebar cepat. Sebagian tidak percaya, sebagian lain merasa lega sekaligus cemas akan kekosongan kekuasaan yang akan terjadi. Pelabuhan seolah memasuki era baru yang penuh ketidakpastian. Anak buah Komar yang setia mulai panik. Mereka yang selama ini menikmati kekuasaan dan uang hasil pemalakan kini kehilangan pemimpin yang ditakuti. Ada yang memilih kabur ke kota lain, sementara yang lain mencoba bertahan dengan menurunkan kekerasan dan kembali bekerja sebagai kuli biasa. Namun bayang-bayang Komar tetap membayangi. Polisi pelabuhan pun bergerak cepat. Mayat Komar diangkat, dan penyelidikan mulai dilakukan. Meski banyak aparat yang selama ini korup dan bekerja sama dengan Komar, kematiannya memaksa mereka untuk menunjukkan tindakan. Pelabuhan perlahan mulai berubah, patroli semakin sering, dan suasana menjadi lebih aman bagi para sopir dan buruh. Namun bagi banyak orang, kematian Komar bukanlah akhir dari segala masalah. Mereka tahu masih banyak pemimpin preman lain yang mengintai kesempatan untuk mengisi kekosongan. Dan yang lebih menakutkan, ilmu rawa rontek yang membuat Komar hampir tak terkalahkan bisa saja diwariskan atau muncul kembali pada sosok baru. Sementara itu,
Brodin yang menjadi sosok di balik kejatuhan Komar mulai menjadi legenda diam-diam di kalangan sopir. Namanya disebut-sebut dengan rasa hormat dan kagum. Namun Brodin sendiri tidak muncul di pelabuhan, memilih untuk menghilang tanpa jejak, meninggalkan pelabuhan dalam keadaan yang jauh lebih tenang. Di tengah kebingungan dan perubahan, pelabuhan Tanjung Perak bernafas lega untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Namun semua tahu, kedamaian ini adalah hasil dari perjuangan keras dan pengorbanan yang mahal. Legenda Komar Badol telah berakhir, tapi kisahnya tetap hidup dalam cerita-cerita para sopir tua dan buruh pelabuhan. Malam yang gelap di dermaga telah menjadi saksi bisu dari kejatuhan seorang raja preman. Namun, perjalanan pelabuhan Tanjung Perak menuju perubahan dan kebebasan baru justru baru saja dimulai. Setelah tubuh Komar terjengkang ke laut dari dermaga, pertarungan belum usai. Gelombang dingin yang menggulung keduanya seolah menjadi medan baru untuk adu kekuatan. Di bawah sinar remang lampu pelabuhan, Brodin dan Komar bertarung sengit dalam air yang gelap dan penuh arus. Komar yang masih mengandalkan ilmu rawa rontek mencoba bangkit, meski tubuhnya basah kuyup dan nafasnya tersengal. Namun, keberadaan tubuhnya di air yang tidak menyentuh tanah membuat kekebalan ajian itu melemah. Brodin memanfaatkan momen ini dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam pertarungan tangan kosong, menghantam kepala dan tubuh Komar berkali-kali. Gelombang memukul dan mengacak-acak mereka, tapi Brodin tetap fokus, tidak membiarkan amarah atau rasa takut menguasai pikirannya. Ia tahu, ini adalah kesempatan langka untuk mengakhiri legenda hitam yang selama ini menghantui pelabuhan. Dengan pukulan terukur dan serangan cepat, ia berusaha melumpuhkan Komar secepat mungkin. Komar berusaha bertahan, melawan dengan sisa kekuatannya yang tersisa. Ia melancarkan serangan dengan tangan kiri yang cekatan, mencoba meraih celuritnya yang terbawa arus, tapi Brodin selalu lebih dulu menghindar. Tubuh Komar yang besar dan kuat mulai melemah di tengah derasnya arus dan tekanan udara yang semakin sulit dihirup. Mata Komar yang biasanya penuh bara kini terlihat redup dan penuh kepanikan. Tubuhnya yang kebal mulai terasa lemah, dan pertarungan yang dulu selalu dimenangkannya kini berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Di saat itu, Brodin terus menghantam dengan penuh tekad, memastikan sang raja preman tak akan bangkit lagi. Akhirnya, dengan pukulan terakhir yang menghantam kepala Komar, tubuh pria itu menjadi limbung dan tak bergerak lagi. Air laut menutupi wajahnya, menenggelamkan satu demi satu luka dan cerita gelap yang pernah dibuatnya. Pertarungan di air ini menjadi saksi bisu kejatuhan seorang raja preman. Brodin mengangkat dirinya ke permukaan, menghirup udara segar dengan lega, menyadari bahwa perjuangannya telah mencapai puncak. Namun, ia juga tahu bahwa dunia pelabuhan akan berubah drastis setelah kematian Komar, dan tantangan baru menunggu di depan. Di bawah langit malam yang kelam, pertarungan terakhir itu menutup babak kelam pelabuhan Tanjung Perak. Legenda Komar Badol kandas di kedalaman laut, digantikan oleh harapan baru yang dibawa oleh sopir bas malam misterius bernama Brodin. Keesokan paginya, buruh pelabuhan yang bekerja sejak fajar menemukan sesosok mayat mengapung di perairan dekat dermaga tua. Mayat itu adalah Komar Badol, sang raja preman yang selama ini menjadi bayang-bayang menakutkan di pelabuhan Tanjung Perak. Tubuhnya yang besar penuh luka lebam dan bekas benturan, terlihat tragis di bawah sinar matahari pagi yang mulai menyinari pelabuhan. Tangan kirinya yang buntung mencengkeram udara kosong seolah menandakan pertarungan hidup dan mati yang terjadi malam sebelumnya. Wajah Komar yang dulu penuh percaya diri kini berubah menjadi kusam dan penuh penderitaan, meninggalkan kesan pilu sekaligus mengerikan bagi yang melihatnya. Berita kematiannya menyebar cepat, membuat geger seluruh kawasan pelabuhan dan masyarakat sekitar. Para sopir bas malam dan buruh pelabuhan yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan mulai merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Banyak dari mereka yang merasa terlahir kembali, bebas dari cengkeraman kekuasaan Komar yang kejam dan brutal. Namun, tak sedikit pula yang masih sulit percaya bahwa sosok yang begitu kuat itu benar-benar telah pergi. Kabar kematian Komar juga mengguncang dunia premanisme. Anak buahnya yang loyal merasa kehilangan pemimpin dan sumber kekuatan mereka. Sebagian dari mereka memilih melarikan diri ke kota lain, mencari kehidupan baru jauh dari pelabuhan yang kini berubah. Sementara sebagian lainnya mencoba bertahan, tapi dengan hati yang penuh keraguan dan ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Pihak kepolisian pun merespons dengan cepat. Mayat Komar diangkat untuk diautopsi, sementara penyelidikan resmi dimulai. Meski selama ini banyak aparat yang korup dan terlibat dalam jaringan Komar,
kematiannya memaksa mereka untuk menunjukkan tindakan nyata demi menjaga citra dan ketertiban. Pelabuhan yang dulu sarang kejahatan kini mulai berubah wajah perlahan. Namun, tak semua orang yakin bahwa kejatuhan Komar berarti berakhirnya kekerasan dan pemalakan di pelabuhan. Mereka yang mengenal dunia bawah tahu betul bahwa kekosongan kekuasaan hanya akan memicu perebutan posisi baru, dengan potensi konflik yang tak kalah berdarah. Bahaya itu mengintai di balik kedamaian yang tampak. Di tengah semua perubahan itu, nama Brodin mulai menjadi legenda yang disimpan dalam bisik-bisik sopir dan buruh. Sosok misterius yang berhasil mengalahkan Komar itu tak pernah terlihat lagi di pelabuhan. Banyak yang percaya bahwa Brodin adalah harapan baru, simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Pelabuhan Tanjung Perak untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun merasakan udara baru, udara tanpa teror Raja Preman. Namun, malam-malam kelam yang pernah tercipta oleh Komar Badol tetap tersimpan dalam ingatan, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mengambil alih tahta kekuasaan yang penuh darah itu. Kabar kematian Komar Badol menggemparkan dunia preman pelabuhan dan sekitarnya. Anak buahnya yang selama ini setia dan hidup dalam bayang-bayang kekuasaannya, kini menghadapi kekosongan yang membingungkan. Tanpa sosok Komar yang menakutkan, mereka kehilangan pusat kekuatan dan perlindungan yang selama ini membuat mereka merasa aman. Beberapa anak buah Komar memilih kabur ke kota-kota lain, mencoba melupakan masa kelam dan memulai hidup baru. Mereka yang dulunya menjalankan operasi pemalakan dan kekerasan kini berubah menjadi kuli pelabuhan biasa, berusaha menjauh dari dunia gelap yang pernah mereka kuasai. Namun, banyak pula yang tetap terjebak dalam dilema antara bertahan di pelabuhan atau menghadapi risiko hidup di luar. Kelompok preman lain di Surabaya mulai merespon situasi baru ini dengan berbagai cara. Sebagian ingin merebut wilayah yang ditinggalkan Komar, berusaha mengisi kekosongan dengan cara kekerasan dan intimidasi. Sebagian lain memilih bertahan dan mengamati, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Persaingan dan ketegangan mulai tumbuh di antara mereka, mengancam kedamaian yang baru saja muncul. Sementara itu, para sopir dan buruh pelabuhan yang selama ini hidup dalam tekanan mulai merasakan perubahan positif. Mereka mulai berani menolak pemalakan dan melapor ke aparat keamanan. Keberanian ini menjadi awal dari gerakan perlawanan kecil yang terus tumbuh, menandai babak baru dalam sejarah pelabuhan yang selama ini dikuasai premanisme. Polisi pelabuhan, yang selama ini banyak terlibat dalam jaringan Komar, juga mulai bergeser. Ada tekanan dari atasan dan masyarakat agar mereka menindak tegas para preman. Beberapa aparat yang dulu membiarkan atau bahkan menyokong Komar kini berusaha membersihkan nama dan menunjukkan keseriusan dalam memberantas kejahatan di pelabuhan. Namun, meski Komar sudah tiada, rasa takut dan trauma masih membekas di benak banyak orang. Mereka yang pernah menjadi korban pemalakan dan kekerasan sulit melupakan derita itu. Cerita tentang brutalitas Komar terus beredar, memperkuat legenda hitam yang tak mudah dilupakan. Di tengah kekacauan dan perubahan itu, nama Brodin tetap menjadi simbol perlawanan yang menginspirasi. Meskipun menghilang setelah pertarungan, keberaniannya menjadi motivasi bagi banyak sopir dan buruh untuk melawan ketidakadilan. Legenda sopir bus malam itu hidup dalam setiap cerita yang disampaikan di warung-warung kopi dan terminal-terminal bus. Pelabuhan Tanjung Perak memasuki masa transisi yang penuh ketegangan dan harapan. Dunia preman yang pernah dominan mulai goyah, tetapi masa depan masih belum pasti. Satu hal yang jelas, pertarungan antara kejahatan dan keadilan belum berakhir, dan perubahan yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah gelap berlalu. Setelah kematian Komar Badol, suasana di Pelabuhan Tanjung Perak berubah drastis. Namun, sosok yang menjadi kunci kemenangan atas sang Raja Preman, Brodin, menghilang tanpa jejak. Ia tidak pernah terlihat lagi di pelabuhan, meninggalkan banyak tanya dan spekulasi di kalangan sopir dan buruh. Beberapa sopir mengatakan Brodin kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Mereka percaya, setelah menyelesaikan urusan besar di Surabaya, pria itu memilih hidup sederhana jauh dari hiruk-pikuk dan bahaya dunia pelabuhan. Kisah ini memberikan rasa damai dan harapan bagi banyak orang yang pernah merasakan derita pemalakan. Namun, ada pula yang meyakini Brodin direkrut oleh perusahaan logistik besar untuk menjadi sopir truk kargo kelas internasional. Keahliannya dalam mengemudi dan kemampuan bertarung yang luar biasa membuatnya menjadi sosok berharga yang pantas dilindungi dan dibayar tinggi. Mitos ini menambah aura misterius di sekelilingnya. Di terminal-terminal bus dan warung kopi, cerita tentang Brodin menjadi legenda. Ia adalah simbol keberanian,
prinsip, dan keadilan di tengah dunia gelap yang penuh intimidasi. Sopir-sopir muda yang ingin melawan pemalakan menatap namanya sebagai contoh perjuangan yang harus diikuti, meski tak pernah tahu keberadaannya saat ini. Meski hilang, Brodin tetap menjadi figur yang menginspirasi perubahan di pelabuhan. Perlawanan terhadap premanisme mulai menguat, dan pelabuhan yang dulu penuh ketakutan mulai berangsur-angsur tenang. Banyak yang percaya bahwa sosok seperti Brodin adalah kunci untuk masa depan pelabuhan yang lebih baik. Namun, di balik semua pujian dan cerita, tak sedikit yang khawatir akan keselamatan Brodin. Dunia gelap pelabuhan dan premanisme tidak mudah melupakan, dan ada kemungkinan musuh-musuhnya masih mengincar pria yang berhasil menjatuhkan Komar. Kepergiannya dianggap sebagai langkah untuk menjaga diri agar tetap aman. Ada pula yang menduga bahwa Brodin sengaja menghilang untuk menyusun rencana baru atau menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Dalam dunia yang penuh intrik dan kekerasan, keberadaan sosok seperti Brodin bisa menjadi alat penyeimbang kekuatan yang sangat dibutuhkan. Malam-malam di pelabuhan kini tak lagi sunyi tanpa Brodin. Namanya tetap hidup di hati para sopir dan buruh sebagai legenda yang membebaskan mereka dari cengkeraman ketakutan. Dan meskipun ia telah pergi, semangatnya tetap membara, menjadi lentera harapan di tengah kegelapan yang pernah melanda Tanjung Perak. Setelah kejatuhan Komar Badol dan hilangnya Brodin, suasana di pelabuhan Tanjung Perak perlahan berubah. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pelabuhan itu mulai merasakan kedamaian yang selama ini tak pernah ada. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi ancaman dan teror kini mulai bebas dari bayang-bayang preman. Polisi pelabuhan semakin berani melakukan patroli rutin. Mereka tak lagi ragu-ragu menghadapi para pemalak dan penjahat yang mencoba bangkit kembali. Keberadaan aparat yang aktif membuat sopir dan buruh merasa lebih aman, sehingga mereka bisa bekerja tanpa harus terus-menerus menoleh penuh waspada. Para sopir bas malam kini melaju dengan tenang melewati gerbang pelabuhan tanpa harus menyerahkan uang keamanan. Bebas dari tekanan dan ancaman, mereka mampu fokus pada pekerjaan dan keluarga mereka. Ini menjadi titik balik yang sangat berarti bagi komunitas pelabuhan yang selama ini hidup di bawah tekanan. Buruh pelabuhan juga merasakan perubahan yang signifikan. Mereka bekerja lebih produktif tanpa takut menjadi korban kekerasan atau intimidasi. Hubungan antara pekerja dan pengelola pelabuhan pun membaik, menciptakan suasana yang lebih kondusif dan profesional. Meski demikian, perubahan ini tak datang tanpa tantangan. Beberapa kelompok kecil preman mencoba mengisi kekosongan kekuasaan, namun mereka segera ditindak tegas oleh aparat dan komunitas sopir yang mulai bersatu. Semangat kolektif ini menjadi benteng kuat yang melindungi pelabuhan dari kembalinya era kegelapan. Di tengah suasana baru yang lebih damai, kisah tentang Komar Badol dan Brodin tetap hidup sebagai pengingat. Sopir dan buruh menceritakan kembali perjuangan dan pengorbanan yang telah mengubah wajah pelabuhan. Cerita itu menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya agar tidak membiarkan kekuasaan gelap berkuasa lagi. Pihak pengelola pelabuhan mulai meningkatkan fasilitas dan keamanan, berusaha menjadikan Tanjung Perak bukan hanya pelabuhan terbesar, tapi juga pelabuhan yang aman dan bersih dari praktek premanisme. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat memperkuat langkah ini. Pelabuhan Tanjung Perak kini berdiri sebagai simbol harapan dan perubahan. Dari kegelapan yang dalam, lahir cahaya baru yang membawa kedamaian. Meski perjalanan masih panjang, malam-malam di pelabuhan tidak lagi dipenuhi ketakutan, tapi oleh semangat kerja keras dan masa depan yang lebih cerah. Kematian Komar Badol bukan hanya menutup bab gelap di pelabuhan Tanjung Perak, tapi juga mengakhiri sebuah era yang penuh dengan ketakutan dan kekerasan. Sang Raja Preman yang selama ini menguasai wilayah dengan tangan besi akhirnya tumbang, bukan oleh senjata biasa, tapi oleh seseorang yang tahu cara mengalahkan keajaiban dan kekuatannya. Legenda hitam Komar terus hidup di mulut para sopir tua dan buruh pelabuhan, menjadi cerita peringatan tentang bahaya kekuasaan tanpa batas. Namun, kematiannya juga membuka peluang bagi perubahan, memberi ruang bagi masyarakat pelabuhan untuk bernapas lebih lega dan membangun masa depan yang lebih baik. Sosok Brodin yang menghilang setelah kemenangan besar itu tetap menjadi misteri. Ia tidak hanya sekadar sopir bas malam, tapi simbol perlawanan dan harapan. Cerita tentang keberaniannya menginspirasi banyak orang untuk tidak takut melawan ketidakadilan dan penindasan, meski dengan risiko besar. Pelabuhan Tanjung Perak perlahan berubah menjadi tempat yang lebih aman dan teratur. Aparat keamanan yang dulu takut disentuh Komar kini mulai menjalankan tugasnya dengan lebih tegas dan jujur. Sopir dan buruh pun merasa dihargai,
bukan lagi sebagai korban atau alat kekuasaan gelap. Namun, dunia bawah yang penuh intrik tak pernah benar-benar hilang. Kekosongan yang ditinggalkan Komar memicu perebutan kekuasaan oleh para preman lain yang ingin naik tahta. Meski demikian, pelajaran dari kejatuhan Komar membuat mereka lebih berhati-hati, karena kini masyarakat dan aparat lebih waspada dan bersatu. Brodin menjadi legenda yang menyatukan cerita-cerita tentang keberanian, keadilan, dan perubahan. Namanya dikenang bukan karena kekuatan atau ilmu hitam, tapi karena prinsipnya yang teguh menolak tunduk pada pemalakan dan ketidakadilan. Legenda itu tetap hidup, menjadi lentera di kegelapan yang pernah membelenggu pelabuhan. Cerita Komar Badol dan Brodin bukan hanya kisah tentang dua manusia, tapi juga cermin sosial tentang perjuangan melawan tirani dan korupsi. Ini adalah kisah yang mengajarkan bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara kejam bisa runtuh oleh keberanian dan kecerdasan seseorang yang tak takut melawan. Malam gelap di dermaga Tanjung Perak telah berakhir, tapi kisahnya tetap hidup di hati banyak orang. Sebuah akhir yang sekaligus menjadi awal, mengingatkan kita semua bahwa dalam kegelapan sekalipun, selalu ada harapan untuk cahaya yang baru. Legenda ini akan terus diceritakan, sebagai saksi bahwa keadilan dan keberanian bisa mengalahkan kejahatan yang paling kelam.